Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa 'allimna ta'wil warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattah ya Fattah ya Fattah iftah qulubana binuri ma'rifatika. Allahumma ya alim ya alim ya alim alimna ma la na'lam. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati guru kita Uminda Ustadzah Haja Umi Nur Hasanah, seluruh keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah, para ustadzat, jamaah sekalian, baik yang hadir di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah maupun yang mengikuti live streaming. Mudah-mudahan yang mengikuti kajian ini semuanya senantiasa dalam limpahan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita sehat panjang umur, Allah kasih kita istiqamah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Tanda-tanda seseorang wafat dalam keadaan husnul khatimah, di antaranya alisnya berkeringat. Tapi yang saya fuqairah, saya nggak pandai untuk menentukan, tapi saya melihat kasat mata dari sisi pandangan yang disandarkan kepada apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sepertinya ada 3 yang didapat oleh guru kita Ustadzah Haja Taslimah. Semua haknya Allah. Untuk mematikan seseorang dalam keadaan apapun itu haknya Allah, hak mutlaknya Allah. Kita nggak bisa milih. Kalau bisa milih enak, tapi nggak bisa milih. Tapi Allah sudah berikan tanda-tandanya. Siapa orang yang wafat husnul khatimah, disampaikan dalam sabda baginda Rasulullah SAW. Di antara 3 nih yang saya ingin sampaikan. Pertama, barang siapa yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah akan bebaskan dari azab kubur. Ya, tapi jangan ditunggu-tunggu. Nih kayaknya malam Jumat nih, jangan-jangan saya mati. Mudah-mudahan malam Jumat. Ya, apalagi malam Jumatnya kita sedang membaca Yasin, membaca Al-Quran. Ini subhanallah, hari Kamis beliau meninggal dunia, husnuzon beliau dimakamkan pada malam Jumat. Mudah-mudahan terbebas dari, Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Yang kedua, siapa orang yang meninggal kalimat terakhirnya kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Udah tuh, udah masuk surga tuh. La ilaha illallah atau kalimat Allah, ya, ini sempurna kalimatnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Sampai situ wahidnya kesebut, wahid. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian itu satu, esa, Allah subhanahu wa ta'ala, sempurna. Jadi kita kalau ingin, kalau kita ingin mentalkinkan seseorang, itu juga jangan panjang-panjang. Cakep kalau la ilaha illallah, boleh. Cuma kalau kita yang mentalkinkan, harapannya bisa mengucap Allah, 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 sempurna, Allah gitu. Lebih sempurna lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu biasanya
kesempurnaan itu orang-orang tertentu. Kita biasanya ngelihat orang mau meninggal dunia mengucap syahadat sempurna semacam itu, saya sih belum pernah melihat sempurna syahadat ya. Tapi kalau Allah la ilaha illallah almarhum wal maghfurlah, ayah mertua saya sempurna mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau yang sampai asyhadu an la ilaha illallah, saya nggak pernah ngeliat kecuali dalam sinetron ya. Hah? Iya, itu sinetron. Tapi ala kulli hal, tentunya orang-orang yang sangat memiliki keistiqomahan ya. Nah, jadi siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah, dan bukan berarti nggak ada. Tentu para kekasih-kekasihnya Allah, para alim ulama, wali min auliyaillah. Oh, tentu ketika beliau nih hatinya, rohnya itu sudah nempel kuat dengan lafzul jalalah ya. Tapi dari mata saya memang belum pernah melihat, kaum awam gitu. Tapi kemarin itu yang saya pandang langsung kalimat sempurna, wa ilahukum ilahu wahid, sempurna kalimatnya. Yang ketiga, orang bisa dinyatakan husnul khatimah karena sedang mengalami atau sedang mengamalkan amal soleh, lagi sholat, lagi baca Quran, lagi sodakoh, lagi sujud. Tapi kita nggak bisa, lagi-lagi kita nggak bisa menentukan pas lagi sujud kita meninggal dunia, nggak bisa. Oleh karena itu yang harus dibutuhkan istiqomah. Jangan sepelekan kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu akan bernilai. Jadi dari mulai melek mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, niatkan dari mulai pagi itu sampai malam nggak ada kemaksiatan yang kita kerjakan. Kita niatkan semuanya itu dekat dengan Allah, karena kita nggak tahu. Walikulli ummatin ajal. Semua manusia itu udah ada waktunya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa dimajuin, kagak bisa dimundurin. Cuma kita nggak tahu. Jadi oleh karena itu istiqomah ini perlu jaga, jangan abaikan, jangan sepelekan, kebaikan-kebaikan tetap kita kerjakan. Kalau ada kemaksiatan, kalau ada kedurhakaan kita kepada Allah, balik langsung segera beristighfar supaya rohnya terjaga. Naudzubillah min dzalik, kita nggak pengen akhir hayat kita dalam keadaan yang buruk. Naudzubillah, kita pengen akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kata Ustazah Ida Sajidah kemarin kan gitu, kesuksesan yang paling, ya kesuksesan sebenar-benarnya adalah wafat dalam husnul khatimah. Yang kita kejar di dunia apa sih? Husnul khatimah. Ibu ngaji buat apa? Buat dapat ilmu, buat dapat rahmatnya Allah, supaya dibimbing wafat husnul khatimah. Ibu kenapa rajin banget sedekah? Supaya wafat husnul khatimah di alam kubur selamat gitu ya. Yang kita lakukan hari demi hari tujuannya apa? Cuma satu, husnul khatimah ya. Allahumma khtim lana bil iman, wakhtim lana bil islam, wakhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami dalam iman, wafatkan kami dalam Islam, wafatkan kami dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Wala takhtim alaina, jangan wafatkan kami bisu'il khatimah, dengan keadaan yang buruk. Nah itu baca terus di sujud terakhir, di habis salat fardu, kemudian juga istiqomah dalam melakukan amal-amal baik. Subhanallah, siapa orang yang gak iri dengan wafatnya Ustazah Taslimah? Bahkan mendunia, yang mendoakannya bukan orang Al-Barkah doang, bukan orang Bali Matraman dan orang kebagusan doang, tapi seluruh dunia. Saya ngelihat di berita Al Jazeera Timur Tengah itu ada berita beliau. Subhanallah, orangnya tawadu. Jadi makanya di muka bumi ini mah jangan banyak laga, kalau kata orang Betawi ya, nggak usah banyak laga, apa adanya aja. Nggak cari masyhur,
nggak nyohor, tawadu, rendah hatinya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, sudah ada kitabnya. Baik, dibuka pembahasan tentang as-sakha'u. Ada lagi? Kak Dewi, maaf di depan masih habis. Insya Allah bulan depan. Insya Allah. Siapa lagi yang belum? Wih banyak. Iya memang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 250 orang yang belum. Insya Allah ya. Ngintip dulu sama yang sebelah. Memang saya nggak siapin, kayak lupa, nggak diingetin sama ya, DKM. Tapi nanti tulis aja ya. Insya Allah bulan depan. Insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. As-sakha'u huwa bazlul mali min ghairi mas'alatin wala istihqaqin wa huwa fadilatun mustahsanatun wa khaslatun mahmudatun lima fihi min irtibatil qulubi wajtimaiha ila akhirih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas tentang makna as-sakha'u. Apa itu as-sakha'u? Atau kita sering mendengarnya as-sakhi ya. Tapi as-sakha'u, apa itu sifat as-sakha'u? Yaitu sifat dermawan. Dermawan. As-sakhi. Apa sih yang disebut dermawan? Ada definisinya, ada penjelasannya. Huwa, yang namanya sifat as-sakhi atau as-sakha'u, dermawan, bazlul mali min ghairi mas'alatin, memberi harta min ghairi mas'alatin, tanpa diminta. Ya, jadi ngasih hartanya nggak pakai dipaksa-paksa, nggak pakai diminta, hatinya udah cenderung untuk memberi. Itu namanya dermawan. Wala, dan juga tidak istihqaqin, menunaikan hak atau memberikan hak kepada orang wajib. Artinya apa? Bukan juga karena kewajiban. Jadi yang namanya dermawan mengeluarkan harta, satu, bukan karena diminta, bukan karena dipaksa. Yang kedua, bukan karena kewajiban mengeluarkan harta itu. Ya, bukan karena menunaikan hak orang lain. Kalau hak orang lain wajib kita keluarkan. Bukan karena kewajiban kita mengeluarkan harta, tapi kita mau mengeluarkan harta. Kan beda nih. Kalau kita mengeluarkan karena paksaan, misalnya apa mengeluarkan dengan paksaan? Ada orang minjemin duit, maksa banget. Kita udah punya keterbatasan. Ya gimana ya, dikasih, kita juga punya terbatas, nggak dikasih kagak enak. Ya udah, mau nggak mau dah, pinjemin dah. Ada paksaan dalam hati. Jangan bilang bahwa saya mah orang paling dermawan, tadi saya baru minjemin duit. Lah, karena orang yang dermawan bukan karena diminta, bukan karena ada paksaan. Ya, ikhlas, hatinya lempeng, enak kalau ngasih uang. Yang kedua, bukan karena kewajiban kita mengeluarkan. Mohon maaf suami jangan bilang saya mah dermawan sama istri saya. Kenapa? Tiap bulan saya kasih nafkah. Emang udah wajib. Justru kalau nggak dikeluarkan dosa. Zakat fitrah, zakat mal, kewajiban kita. Saya mah orang yang dermawan. Kenapa? Tiap tahun saya bayar zakat mal. Saya mengeluarkan zakat fitrah. Enggak, itu emang udah kewajiban. Jadi yang namanya dermawan dikeluarkan tanpa paksaan, dikeluarkan bukan karena kewajiban. Gitu ya. Wahwa, adapun sifat dermawan ini fadilatun mustahsanatun, memiliki kebaikan yang sangat besar. Dermawan ini jangan anggap perkara yang kecil, tapi sifat dermawan adalah perkara yang sangat baik, memiliki keutamaan yang sangat besar. Wa khoslatun mahmudatun, dan ini perkara yang sangat mahmudah, perkara yang sangat baik, perkara yang indah, perkara yang bagus.
ya. Jadi kita sebisa mungkin niatin jadi orang yang sakhi, orang yang dermawan, insya Allah. Lima fihi, adapun di dalam dermawan itu, minirtibatil qulubi, akan mengikat hati, wajtimaiha, dan akan mengumpulkan hati. Maksudnya apa? Kalau kita memberi, maka ada keterikatan antara kita yang kasih sama orang yang ngasih, sama orang yang kita kasih. Jadi kalau kita memberikan sesuatu, harta, bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, karena sifat rasa kasih sayang, maka hati kita sama hatinya dia akan terikat, nyatu. Saya ingat banget deh, dia ngasih saya nggak minta, dikasih. Saya minjem duit, kata dia kagak usah dibalikin, udah pakai aja. Emang berapa minjemnya? 25 juta. Masya Allah ya. Enggak deh, katanya bukan 25 juta. Kalau nggak salah 25 ribu gitu. Pinjem dong 25 ribu, kebetulan nggak bawa dompet. Udah kagak usah dibalikin, pakai aja. Dermawan tuh, ya, ikhlas. Padahal niatnya minjem, orang minjem tapi udah kasih aja, pakai aja. Nah, itu dermawan. Jadi kalau kita melakukan hal semacam itu, hatinya terikat, akan menambah rasa cinta orang lain kepada kita. Pengen nggak dicinta sama orang lain? Pengen. Sebaliknya kalau orang pelit, bakhil, dijauhin. Tapi kalau orang dermawan, alhamdulillah ya. Jadi akan mengikat hati dengan orang lain. Oleh karena itu, fayazumul intifa'u, oleh karena itu manfaatnya dari sifat dermawan ini sangat-sangat mulia, besar fadilahnya. Banyak rahasia yang akan didapat, banyak rahasia kebaikan yang akan didapat bagi orang-orang yang punya sifat dermawan. Wa ya'umul irtifaq, dan juga akan menyebar itu yang namanya sifat lemah lembut. Maksudnya apa? Orang tadinya 10 orang gak demen sama kita misalnya, tapi kita punya sifat sakhi, kita punya sifat dermawan, kasih 10 orang itu yang kita kasih, nggak kita paksa, kita sayang, kita cinta, kita ikhlas, bukan karena kewajiban. Itu yang 10 orang kira-kira sayang nggak sama kita? Sayang. Tahadu, tahabbu. Kita kalau ngasih sesuatu pasti akan timbul lah rasa cinta, gitu ya. Jadi itu habluminanasnya, itu sesama manusianya akan menimbulkan rasa cinta. Karena kita kan makhluk sosial, Bu, nggak bisa berdiri sendiri. Orang membutuhkan kita. Satu masa kita butuh sama orang. Jadi nggak bisa, mohon maaf, kita arogan gitu sendiri diri, nggak. Satu masa kita pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena jangan merasa diri paling benar, dan yang kedua juga harus selalu menebar kebaikan, menebarkan damai, timbulkan rasa cinta di hati masing-masing orang, supaya mereka pun ketika kita membutuhkan, mereka datang buat kita, insya Allah ya. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ti ata'a, baginda Rasul itu memberi satu pemberian, man la yaghshal faqra, bagi siapa orang yang dalam keadaan fakir. Fakir itu yang fakir itu kan orang yang nggak memiliki apa-apa gitu ya. Maksudnya apa di sini? Nabi SAW yu'ti ata'a, memberikan satu pemberian, man la yaghshal faqra, kepada orang yang nggak minta-minta. Baginda Rasulullah SAW itu memberi bukan karena diminta. Baginda Rasul itu kasih orang hadiah, kasih sesuatu bukan karena mereka minta baru Nabi kasih, enggak. Inilah akhlak yang harus kita tiru, akhlak baginda Rasulullah SAW, bahwa baginda Rasul selalu memberi sebuah pemberian itu kepada orang yang enggak minta-minta. Jadi kalau orang minta kita kasih, wajar. Dia minta kita kasih. Tapi ada orang diem aja kagak minta, cuma kita ngeliat mukanya kok ngenes amat gitu ya, melas banget, ya Allah, dia nggak minta, diem aja. Orang giliran dapat jatah, yang atuh dia nggak mau minta, karena memang minta-minta itu adalah perkara juga yang tidak disenangi oleh Allah.
Ya udahlah, kalau emang nggak dapat ya udah, mau gimana lagi. Tapi ada orang yang dermawan, kelihatan dari kejauhan. Ya Allah, itu dia belum dapat romannya. Tadi dapat cuma 100.000, saya kasih dah 300.000 misalnya, karena nggak minta. Ya, berarti ternyata ada juga tuh kalau orang. Tapi juga jangan dibuat-buat. Ya udah dah, akhirnya pasang muka melas banget. Tuh nggak ada yang minta-minta nih. Nggak ada yang kasih, nggak minta-minta, kita kata kita tapi nggak ngasih. Jangan juga. Innamal a'malu binniyat. Semua itu tergantung dengan niatnya. Baginda Rasulullah SAW memberi kepada orang yang tidak meminta. Meskipun tidak meminta, meskipun orang itu tidak meminta kepada Rasul, tapi Rasul selalu memberi. Subhanallah, ya. Jadi kita contoh baginda Rasulullah SAW. Wafil hadis, dan juga sesuai dengan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Qala Jibril, berkata Jibril, qala Allah Ta'ala. Oh, ini adalah sebuah ucapan, ya. Wafil hadis, dalam satu ucapan, qala Jibril, perkataannya Jibril, qala Allah Ta'ala, firmannya Allah. Berarti ini firmannya Allah, hadis qudsi, bukan ada dalam Al-Quran, enggak. Tapi ini perkataan atau firmannya Allah yang disampaikan oleh Jibril dalam sebuah hadis. Apa yang difirmankan oleh Allah? Hadza dinun, ini agama. Maksudnya agama Allah, agama Islam. Irtadaituhu li nafsi, yang aku ridhoi atas jiwaku, atas diriku. Maksudnya ini agama Islam. Nih, hadza din, ini agama Islam. La yuslihuhu, tidaklah sempurna seseorang memiliki agama aku, yaitu agama Islam, illa, kecuali as-sakha'u, memiliki sifat sakhi, memiliki sifat dermawan, wa husnul khuluqi, dan juga baik akhlaknya. Jadi seseorang yang sudah beragama Islam, alhamdulillah, itu modal, tapi tidak sempurna. Yang dikatakan oleh Allah di sini, tidaklah sempurna Islamnya seseorang apabila tidak memiliki dua sifat yang mulia. Yang pertama as-sakhi, dermawan. Yang kedua wa husnul khuluqi, akhlak yang baik. Fa'akrimuhu, maka muliakanlah agamamu, muliakanlah agama kita, agama Islam, bihima, dengan dua perkara tadi. Mastata'tum, sesuai sekemampuan kita, diusahain semampu kita. Islam kita biar sempurna, ada di dalamnya pertama sifat dermawan, yang kedua baik akhlaknya. Udah gitu. Makanya alhamdulillah kita belajar akhlak, ya. Baginda Rasul SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan baginda Rasulullah SAW juga sudah memberikan contoh untuk sifat yang mulia, yaitu dermawan. Kita alhamdulillah sudah beragama Islam, sudah menjadi muslimah. Kalau pengen sempurna keislaman kita, maka kata Allah di sini, pertama, yuk kita punya sifat dermawan. Yang kedua, punya akhlak yang baik. Akhlak. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini nggak jawab antara ngantuk, apa lapar, apa terkesimak gitu ya. Fokus ya. Lagi mikir di rumah ada uang berapa ya, pengen bagi orang gitu. Alhamdulillah, karena kita pengen punya sifat yang dermawan, ya. Amin ya rabbal alamin. Dermawan di sini bukan hanya harta. Dermawan di sini boleh makanan, boleh pakaian, apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Karena kalau hanya harta, bagaimana dengan orang yang fakir? Tapi kalau memang dia memiliki makanan, kebetulan makanannya lebih banyak, banyakin kuahnya, kasih ke tetangga-tetangga, dagingnya cuma 1/4 kilo, kuahnya banyakin. Misalnya sarang dikit gitu ya. Oh iya, dagingnya cuma 1/4 kilo, beli kentang, masukin kentang 5 kilo di situ. Alhamdulillah, ya. Sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa orang yang paling mulia?
di hadapan Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Jadi kalau kita pengen dilihat mulia di hadapan Allah, bukan saja mulia di hadapan manusia, tapi perlu kita mulia di hadapan Allah, akhlak yang benar, akhlak yang baik. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, kalau orang majelis taklim pasti mendidik anaknya yang paling utama adalah akhlak. Orang majelis taklim kalau nyari mantu pasti yang dilihat akhlaknya dulu. Bener apa enggak? Ada dua calon. Calon yang pertama rambutnya kelimis, bajunya kelimis, sepatunya kelimis, dompetnya tebel. Cuma pas datang ke rumah calon mertua, assalamualaikum, dijawab sama calon mertua, waalaikumsalam. Biasanya calon mantu yang cium tangan sama calon mertua. Ini calon mantu dikasih tangannya ke calon mertua. Contoh, ini contoh. Ini kayaknya ibu-ibunya matanya pada ngantuk banget ini ya. Bu, akhlak nomor satu. Atau yang kedua, ketika ada seorang yang punya keterbatasan, hartanya juga sederhana, nggak berlebihan, tampilan zohirnya nggak terlalu bagus, tapi akhlaknya cakep, sholat kagak tinggal, santun, cium tangan, masya Allah. Pilih yang satu, pilih yang dua. Yang dua, karena kalau kecantikan bisa dipoles, ganteng bisa dirapiin, kotor bisa dibersihin, tapi kalau akhlak, ilmu atau akhlak, dia mengetahui tentang bagaimana caranya memantaskan diri, itu yang paling utama. Orang berilmu kagak punya akhlak nggak jadi apa-apa, tapi orang yang berakhlak dia bisa diterima dimanapun. Orang berilmu, orang pinter belum tentu bener. Ini saya mengutip kalimat almarhumah ibu saya, almarhumah Ustazah Dr. Surya Tahir. Beliau bilang kalau jadi orang itu biar bener, pinter belum tentu bener. Orang bener udah bisa jadi pinter. Orang pinter belum tentu bener, tapi orang bener udah pasti pinter. Tapi yang paling utama udah pinter bener, masya Allah. Tuh mahal yang begitu. Kayak ibu-ibu di sini nih, masya Allah, udah pada bener banget dah, pinter-pinter lagi. Ngajinya kan 20-an tahun kan, kitab hadis tuh banyak banget yang apal pasti ini. Amin ya rabbal alamin. Kita cari mantu pasti pengen yang begitu. Kita ngedidik anak dengan ilmu agama, kita kita pondokkan di pesantren, kita ajarin akhlak. Kenapa? Karena udah pengen pinter juga bener. Ternyata akhlak inilah yang paling utama. Ahsanuhum khuluqan, kata Nabi, yang paling baik akhlak di antara mereka itu yang paling mulia di hadapan Allah. Ya, yang pertama akhlak. Makanya kita belajar akhlak. Bagaimana akhlak kepada guru, bagaimana akhlak kepada tetangga, bagaimana akhlak kepada orang tua. Alhamdulillah kita belajar taisirul akhlak. Kita belajar bagaimana nih akhlak kita supaya akhlak kita benar, maka insya Allah mulia bukan cuma di hadapan manusia, tapi mudah-mudahan mulia juga di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bukan hanya akhlak, tapi ternyata as-sakha'u, kata Allah, firman Allah, jadilah orang yang dermawan. Ya, karena kalau orang dermawan, diantaranya karena waktu ada 4 fadilahnya. Yang pertama, as-sakhi qarib minan nas. Orang yang dermawan dekat sama orang, dekat sama manusia. Wa qarib minallah. Orang yang dermawan dekat sama Allah. Wa qarib minal jannah. Orang yang dermawan dekat sama syurga. Tuh. Kebalikannya sakhi apa? Kebalikannya dermawan apa? Bakhil, pelit. Bakhil, yang namanya bakhil, ba'id minan nas, jauh dari orang, kagak ada yang mau deketin. Ba'id minallah, jauh sama Allah. Wa ba'id minal jannah, jauh dari syurga. Naudzubillah. Tapi kita pengen jadi orang yang dermawan, orang yang murah, orang yang sakhi. Sakhi dekat sama orang, dermawan dekat dideketin orang, dekat sama orang, dekat sama Allah, dekat sama syurga. Ya, gimana supaya jadi orang yang dermawan? Kasih tanpa diminta, kasih bukan karena kewajiban, sesuai kemampuan. Itu yang pertama, dekat sama syurga. Ya.
Yang kedua, orang yang memiliki sifat sakhi itu apa yang sudah dia keluarkan gak bakalan habis. Mana ada orang yang dermawan, mana ada orang susah bangkrut karena banyak sedekah, nggak ada. Coba cari di mana orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Banyak banget sedekah saya kemarin-kemarin. Mungkin ada sebab lain, tapi wallahu alam. Kayaknya nggak ada itu, nggak ada yang seperti itu. Kenapa? Yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Siapa orang yang memberi pinjaman kepada Allah? Maksudnya memberi pinjaman kepada Allah apa? Memberikan orang yang membutuhkan, sedekah, ya. Siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah? Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Maka Allah akan memberikan kepadanya adhafan katsiratan. Allah akan memberikan kepadanya harta yang balasan yang berlipat-lipat ganda. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Siapa yang dia mengeluarkan harta, ya, niatnya sedekah, artinya meminjamkan kepada Allah. Apa tuh yang dimaksud minjam? Pertama, dia memberikan kepada orang yang membutuhkan, kepada fuqara wal masakin wal yatama. Kemudian juga buat santunan, buat masjid, buat pembangunan masjid, kemudian buat sekolah, pesantren, buat wakaf tanah, buat simpenan dia. Dermawan. Kan kalau yang namanya amalan di ini nih Bu, amalan di masjid, di majelis taklim, tromol jalan, ada yang jalan. Pertama, dipaksa enggak ibu ngasih? Enggak. Kewajiban enggak ibu keluarin? Enggak. Kalau enggak ngasih pun enggak apa-apa. Emang kalau ada yang naik bawa tromol, bawa kantong amal, ibu diem aja, maaf lagi enggak dulu deh hari ini, terus dijewer gitu sama yang bawa tromol? Enggak. Artinya enggak ada paksaan. Enggak ngasih pun enggak apa-apa. Dan kalaupun kita tidak mengeluarkan, memang bukan karena kewajiban. Jadi ketika ada amal berjalan, kita menyisihkan sebahagian harta kita sesuai kemampuan kita, itu dinilai dermawan. Dan itu masuk ke dalam yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 245, bahwa itu kita meminjamkan, mengeluarkan harta, kita meminjamkan untuk Allah. Maka Allah akan mengganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Ya, yang kedua, Allah akan ganti orang yang sudah mengeluarkan hartanya, memberikan makanannya, pasti dengan yang berlipat-lipat ganda. Saya mau tanya lagi, ibu misalnya suka bagi makanan ke orang, kira-kira makanan yang dibagi besok-besok nambah banyak, apa kira-kira jadi habis? Ya habis Ustazah, habis kan? Ada kue seloyang dibagi-bagi habis, tapi akan diganti dengan makanan yang lain. Tapi jangan ngarep begitu. Udah saya kasih orang aja dah, mudah-mudahan ntar Allah ganti yang lebih gede. Nggak ada ikhlas, nggak jadi apa-apa. Kasih aja semua sesuai dengan niat, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kemampuan kita. Allah akan ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Tidak harus harta, bisa makanan, bisa pakaian yang memang dibutuhkan oleh orang lain, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa fadilahnya orang yang memiliki sifat dermawan? Sedekah ini bisa memadamkan dosa, bisa menghilangkan dosa, sebagaimana air yang memadamkan api. Air lagi bergejolak, api lagi bergejolak, disiram sama air, padam. Ketika kita bersedekah, maka gambarannya adalah seperti air yang memadamkan api, hilang dosa-dosa kita. Bahkan as-shadaqatu sir, kata Nabi, as-shadaqatu sir tadfa'u ghadabar rabbi. Sedekah yang secara sembunyi-sembunyi akan menghilangkan, memadamkan marahnya Allah. Allah nggak bakal marah sama orang yang sering bersedekah, apalagi sedekah sembunyi-sembunyi.
Sedekah terang-terangan bagus, sedekah sembunyi-sembunyi juga bagus. Semua tergantung dengan hati kita, ya. Yang keempat, yang terakhir, apa fadilah dari bersedekah? Ternyata sedekah ini atau sifat dermawan adalah sedekah, amalan yang paling mulia dan amalan yang paling besar pahalanya. Dermawan, ya, dermawan. Maksudnya gimana? Karena pernah ditanya oleh baginda Rasulullah, pernah ditanya sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ayu sodakoti a'zam wa ajran, ayu sodakoti a'zam wa ajran, sedekah apa yang paling banyak pahalanya, sedekah apa yang paling mulia? Ternyata kata Nabi, anta sodako wa anta sahihun wa syahihun. Kamu bersedekah lagi dalam keadaan sehat, kamu bersedekah lagi duitnya ada. Emang kenapa begitu? Taghsyal faqra, orang kalau lagi badan sehat, duitnya ada, taghsyal faqra, dia takut kepada kemiskinan. Wa ta'mul ghina, dia pengen selalu dalam keadaan yang kaya. Tuh. Jadi kalau ada orang punya duit, badannya sehat, dia mengeluarkan harta, nih harta lagi disayang-sayang, itulah a'zam wa ajron, yang paling mulia dan yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Karena kalau badan sehat, duit ada, biasanya tuh duit dibawa kemana? Tergantung. Kalau orang-orang al-barkah, insya Allah badan sehat, duit ada, keluarin buat masjid, buat kubah, buat wakaf, buat anak yatim. Alhamdulillah, itu tuh yang dikeluarin begitu, yang paling besar pahalanya dan yang paling mulia kedudukannya. Karena kalau orang di luar sana, Bu, mohon maaf, udah badannya sehat, duitnya banyak, pasti udah mikir, pengen jalan-jalan ke Eropa, wah enak nih dibawa ke Tamrin City. Biasanya orang yang tidak ngaji, tapi kalau orang ngaji insya Allah ada badan sehat, ada harta, tetap dia keluarkan buat sedekah, insya Allah. Kenapa? Karena kalau orang lagi takut, dia taghsyal faqra, dia takut miskin, wa ta'mul ghina, dia pengen selalu dalam keadaan ghina, itu ujian hati. Duit ada, badan sehat, mau ngapa-ngapain aja bisa, keluar masuk, keluar masuk. Tapi kalau kita bismillah, kita keluarkan, ini nih yang besar pahalanya di sisi Allah, ya. Wala tumhil, kata Nabi, makanya jangan tunda. Jangan tunda, punya badan sehat, punya duit banyak, wala tumhil, jangan tunda itu yang namanya sedekah. Hatta iza balagatil hulqum, sampai nyampe ajal di tenggorokan. Tenggorokan apa kerongkongan? Nih, sampai di sini nih. Hatta iza balagatil hulqum, sampai ke sini. Kenapa? Karena kalau udah nyawa di sini, baru kita atur li fulanin kada, wa li fulanin kada. Udah nyesek, dah yang nih buat dia aja hartanya, yang nih buat dia, nggak aja dia apa-apa. Kenapa? Bukan, itu bukan harta kita lagi. Waqad kana li fulan, karena sesungguhnya harta yang kita atur bukan punya kita lagi. Kalau nyawa udah ada di kerongkongan, kita baru atur nih harta kita buat ke sono, buat ke masjid, ya, kayaknya udah habis nih umur, udah kasih dah buat Masjid Al-Barkah misalnya, itu udah terlambat. Karena ketika nyawa udah sampai ke kerongkongan, itu bukan harta dia lagi, itu sudah milik hartanya ahli waris, nggak bisa kita atur karena itu sudah miliknya ahli waris. Pengaturan pembagian ahli waris ada di dalam Quran surat An-Nisa dari ayat 11 sampai ayat 18 kalau nggak salah. An-Nisa udah diaturnya sama siapa? Bukan punya yang punya harta, tapi udah diatur sama Al-Quran. Jadi makanya wala tumhil, jangan tunda. Nyawa masih ada, badan masih sehat, duit masih ada, ayo kita keluarkan. Insya Allah kita jadi orang yang dermawan, maka kita memiliki banyak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi yang namanya dermawan tidak harus banyak, ya, yang penting ikhlas.
Kita ukur mana yang wajib kita keluarkan, emang wajib, maka itu tidak termasuk nilai kedermawanan. Contoh nih Bu, yang gampang deh, untuk mencukupi kebutuhan keluarga rumah tangga kewajiban siapa? Suami. Ketika ibu mengeluarkan harta untuk membantu suami, harta yang ibu dagang, ibu jualan, duit pribadi dikeluarkan buat tambahin masak, buat beli baju, buat kebutuhan rumah tangga. Nggak cukup suami, ibu yang kasih. Itu kewajiban bukan? Bukan. Bukan kewajiban. Tapi insya Allah itulah yang disifati dengan dermawan. Itulah yang akan dinilai sodakoh. Makanya kalau ada suami punya keterbatasan, jangan pelit, kita keluarin. Karena apa? Karena itu bukan kewajiban kita, tapi ternilai besar pahalanya karena ternilai sodakoh, insya Allah. Tapi emang sih suami kan kewajiban, ya tetap harus dikeluarkan. Kalau dia tidak keluarkan maka berdosa. Iya, dikasih duit nih 100 juta tiap bulan, kelola dah. Wah, kebanyakan nolnya 100 juta, udah 1 juta aja dah. Alhamdulillah, ala kulli hal, mudah-mudahan keluar dari sini kita makin semangat mengejar ridhonya Allah dengan cara kita jadi orang yang dermawan, yang bukan kewajiban, yang bukan paksaan, tapi kita ikhlas mengeluarkannya. Insya Allah itulah yang disebut sifat dermawan, yang insya Allah sifat itu akan besar keutamaannya, dan insya Allah tempat kita nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kenapa Bu? Oh, pinjam duit suami. Oh, suami pinjam duit kita. Ya. Oh, duitnya dari suami kasih ke kita. Tergantung ini duit apa. Kalau memang udah hak kita, maka itu kalau memang itu pemberian suami kepada kita, maka itu hak duit kita. Suami pinjam, ya kasih. Meskipun sudah berganti kepemilikan, udah jadi hak kita, punya kita, duit kita. Suami pinjam, ya udah pakai. Wajib ganti nggak? Kalau memang itu sudah berpindah, niatnya apa ngasihnya karena memang udah hadiah, maka itu kepemilikannya dari hartanya suami jadi harta kita, maka itu kuasa kita. Kalau suami pinjam, maka boleh kita tagih. Tapi kalau memang pengen jadi sifat dermawan, udah dah lupain aja. Mungkin suami emang lagi butuh. Kembali kepada kita, tergantung kitanya. Ya, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa zurriyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahhil sahhil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim mashruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.